Pasca pandemi COVID-19 mereda di tahun ini, banyak konser-konser musik mulai digelar di Indonesia. Konser musik ini tidak hanya diisi oleh musisi dalam negeri, namun juga musisi dari luar negeri. Dan untuk ikut konser pun kita harus sudah menyiapkan kocek dan juga mental untuk war tiket. Seperti pada bulan November mendatang akan digelar konser oleh band asal Inggris yang sedang trending akhir-akhir ini, yakni Coldplay. Tapi sayang, pas kemarin saya war tiketnya, saya nggak dapet tiket, malah muncul tulisan ini. Kalian ada yang dapet tiketnya nggak? Enggak. Ya, kalau nggak dapat tiket konser, biasanya Anda suka kepikiran untuk just tip kan? Nah, Anda harus waspada, karena kini banyak oknum yang melakukan penipuan dengan modus just tip atau jasa titip tiket konser. Fenomena jasa titip atau just tip tiket konser menjadi salah satu usaha sampingan yang bisa menghasilkan keuntungan. Apalagi dengan ramainya konser musisi dalam dan luar negeri pasca pandemi COVID mereda. Usaha just tip ini bermunculan karena potensi pasar yang besar serta banyaknya orang yang ingin membeli tapi tak bisa berebut atau war tiket. Sebut saja konser-konser besar seperti Westlife, Blackpink, NCT Dream sampai dengan Arctic Monkeys yang digelar pada Februari hingga Maret 2023 lalu yang tidak terhindarkan dari keturutsertaan usaha just tip tiket pada saat penjualan tiket konser dibuka. Tak berhenti di sana, peluang usaha ini pun terus berlanjut lantaran serentetan musisi dunia menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara tujuan pagelaran konser mereka. Seperti HON yang akan menggelar konser pada 7 Juli 2023, Festival with the Fest yang akan menghadirkan The 1975, Daniel Caesar, The Strokes pada pertengahan Juli 2023. Coldplay pada 15 November mendatang, hingga Taylor Swift dan Adele yang dirumorkan akan menggelar pertunjukan musiknya di tanah air pada 2024. Hadirnya just tip memang membantu penikmat musik mendapatkan tiket. Hanya saja, tak jarang menjadi ajang kemalangan bagi sebagian orang yang tertipu jutaan rupiah karena jasa titip tiket sudah dipercaya ternyata palsu. Sebagai halnya 60 orang yang tertipu oleh oknum jahat yang melakukan penipuan dan modus jasa titip pembelian tiket konser dari band Coldplay. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Aulian Syahlubis menyebut jumlah tersebut berdasarkan data yang diterima jajarannya hingga Senin 22 Mei yang lalu. Kendati demikian, Auliansyah belum dapat memastikan apakah 60 pelapor merupakan korban dari tersangka penipuan berinisial ABF yang berusia 22 tahun dan W berusia 24 tahun yang telah ditangkap. Berdasarkan penyidikan sementara, tersangka telah meraup keuntungan hingga 257 juta rupiah dari penipuan tersebut. Dalam menjalankan aksinya, pelaku membuka akun Twitter @finetrove_id untuk menawarkan just tip war tiket konser Coldplay. Pelaku juga mengharuskan setiap korban membayar Rp50.000 sebagai tanda jadi atau booking penggunaan jasa. Apabila tidak menyetorkan uang, maka Rp50.000 tersebut akan hangus. Untuk itu, karena dengan ada informasi demikian, para masyarakat atau para korban ini menyetor uang kepada mereka dengan rekening yang mereka buat, dengan cara mereka juga membeli rekening tersebut kepada seseorang supaya identitasnya adalah bukan identitas mereka atau bukan identitas pelaku. Jadi mereka setelah mendapat atau ada korban yang sudah menyetor uangnya atau yang sudah mentransfer uangnya, langsung mereka transfer kembali ke rekening mereka. Korban yang melapor ke tempat kita lebih kurang 60 orang. Lebih kurang 60 orang. Dan kami
men-tracing yang ada di tabungan mereka ada sebesar 257 juta rupiah. Lantas, apakah masyarakat menyadari maraknya kasus penipuan just tip tiket konser? Dan apakah banyak dari mereka yang menggunakan jasa titip? Beli sendiri di web resminya. Sempat dengar sih, cuman kalau aku sih kebiasaan beli sendiri dari webnya langsung yang resmi, karena ya itu dia, karena takut juga ada penipuan-penipuan, karena kan nggak pernah tahu. Dan apalagi kayak calo atau segala macam itu kan juga tiket yang aslinya pun juga bisa juga tiket bohongan kan. Jadi daripada harus nambah masalah baru, mendingan ya udah langsung beli, ikut war aja dari awal untuk beli tiketnya langsung. Biasanya sih ngewar ya. Kalau nggak ngewar, kalau kita nggak dapat, nah just tip, biasa just tip. Kalau nggak just tip, kita coba datang ke venue-nya. Biasanya kan ada calo-calo yang jual. Saya agak kesian ya untuk mereka yang kena tipu just tip ini. Jadi kalau saya pribadi sih lebih suka untuk beli tiket itu sendiri, karena saya kurang percaya lewat just tip gitu. Beli sendiri, war sendiri. Karena saya punya trust issue soal pencalonan tiket gitulah, dan lebih baik beli sendiri, nge-war sendiri, karena lebih aman lah ya gitu. Adapun fenomena penipuan just tip tiket konser ini dinilai oleh promotor sebagai penawaran jasa yang sah, namun memerlukan verifikasi penyedia jasa lebih lanjut oleh konsumen. Dan karenanya, Ketua Umum Asosiasi Promotor Musik Indonesia, Dino Hamid menyarankan untuk membeli tiket langsung di official tiket platform. Sah-sah aja ya, karena kan dia memberikan jasa mereka, servis mereka untuk menjadi quote-unquote mempermudah si calon penonton untuk membeli gitu. Jadi nggak perlu repot-repot di eranya tiket war hari ini gitu kan. Mungkin juga nggak cuma industri kita ya, banyak juga industri lain gitu yang sifatnya retail juga banyak juga jasa titip gitu, bahasanya kan joki lah bahasa gitu kan. Jadi di konteks just tip pun sebenarnya juga ya boleh bilang sah-sah aja asal tidak menipu ya kan. Nah, tapi balik ke konteks industri kita itu yang sifatnya perlu verifikasi data, terus juga perlu validitas datanya juga. Memang kalau bisa dihindari just tip, karena cukup beresiko kalau secondary tiket itu jatuhnya secondary tiket, karena secondary tiket itu tidak bisa kita verifikasi gitu, tidak bisa kita validasi gitu. Kehadiran just tip tiket war memang banyak membantu orang-orang yang tidak bisa melakukan tiket war secara langsung, baik karena kesibukan ataupun karena koneksi internet yang tidak stabil. Namun sebaliknya, Anda perlu berhati-hati untuk memilih just tip mana yang akan digunakan. Dan agar terhindar dari modus penipuan berkedok just tip tiket konser, Anda dapat melakukan tips-tips sebagai berikut. Yang pertama, cek track record dari just tip atau jasa titip tiket konser yang ditawarkan. Pastikan bahwa jasanya sudah terbukti pada konser sebelumnya. Yang kedua, pastikan bahwa Anda sudah mengecek nomor rekening yang diberikan. Anda dapat mengecek nomor rekening atau dompet digital yang diberikan melalui situs cekrekening.id yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Yang ketiga, jangan buru-buru transfer ya. Tidak ada salahnya kalau Anda terus melakukan pengecekan hingga Anda yakin bahwa just tip tersebut betul terpercaya. Yang keempat, apabila Anda sudah mendapatkan tiket, dicek dulu tiketnya. Apakah benar tiket itu valid atau hanya editan? Dan yang terakhir, apabila Anda memang tidak yakin dengan just tip yang akan digunakan, sebaiknya hindari saja secara keseluruhan, agar tidak menanggung risiko bahwa tiket tersebut tidak valid ataupun sudah transfer dan uang Anda hangus. Demikian dari Jakarta, saya Shania Altas dan juru kamera Adia Nono, tim liputan CNBC Indonesia.